Iya bisa Mi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang, Bu. di pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di sini sudah ada yang tahu apa itu APBN? Atau ada yang bisa mendefinisikan apa itu APBN? Halo. Baik, saya akan menjelaskan apa itu APBN. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tadi itu pengertian APBN secara umum. Selanjutnya ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang apa itu APBN. Yang pertama ada John F. Dewey. Menurutnya APBN adalah suatu pernyataan mengenai perkiraan pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan atau yang akan datang, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang benar-benar terjadi di masa lalu atau di masa lampau. Yang kedua, definisi APBN menurut M. Suparmoko. Menurutnya, APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan atau yang akan datang, serta data dari pengeluaran dan penerimaan yang benar-benar terjadi di masa lalu. Selanjutnya, ada Nurjaman Arsyad. Dia mengatakan APBN adalah rencana kerja pemerintah yang akan dilakukan dalam 1 tahun yang dituangkan dalam angka-angka. Selanjutnya ada pendapat dari Refrison Baswir. Dia mengatakan APBN adalah rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk satu periode di masa yang akan datang. Itu tadi ada 4 pendapat para ahli mengenai apa itu APBN. Selanjutnya, dasar hukum APBN. Dasar hukum atau landasan hukum anggaran pendapatan dan belanja negara adalah tertera pada pasal 23 ayat 1, 2, dan 3. APBN sendiri berisi daftar sistematis yang terperinci memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Perubahan APBN itu sendiri setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan APBN adalah yang pertama, rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR, pasal 1 ayat 7. Yang kedua, terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Bunyi pasal 11 ayat 2. Yang ketiga, meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember sampai tanggal 31 Desember, bunyi pasal 4. Selanjutnya yang keempat yaitu ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang pasal 11 ayat 1. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi dan stabilisasi. Pasal 3 ayat 4. Itulah tadi pengertian dari
APBN. Selanjutnya, fungsi dari APBN. APBN merupakan instrumen yang mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN sendiri berfungsi sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran serta kewajiban negara dalam satu tahun harus dimasukkan ke dalam APBN. Anggaran tersebut merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilisasi perekonomian, dan menentukan arah dan prioritas pembangunan secara umum. Fungsi APBN yang pertama yaitu fungsi pengawasan. Yang dimaksud di sini adalah anggaran negara harus menjadi pedoman dalam menilai apakah kegiatan penyelenggara pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau belum. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu dibenarkan atau tidak. Berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau tidak. Fungsi kedua dari APBN yaitu fungsi alokasi. Yang dimaksud di sini adalah anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi ketiga dari APBN yaitu fungsi distribusi. Yang dimaksud di sini adalah kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi yang keempat, fungsi stabilisasi. Yang dimaksud di sini memiliki makna anggaran pemerintah menjadi alat kontrasepsi, memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Fungsi kelima dari APBN yaitu fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi menyeratkan bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara untuk tahun ini. Dengan demikian, pengeluaran atau pendapatan pertanggungjawaban kepada rakyat. Perencanaan fungsi ini menyiratkan bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun ini. Ketika pengeluaran direncanakan, maka negara dapat membuat rencana untuk mendukung belanja negara ini, seperti contohnya telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun sebuah proyek. Contohnya itu negara kita akan membuat proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Dengan demikian pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar berjalan dengan lancar. Selanjutnya fungsi keenam dari APBN yaitu fungsi perencanaan. Yang dimaksud dengan fungsi perencanaan di sini, anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut. Pada fungsi ini menyiratkan bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan di tahun ini. Ketika belanja pranegara, maka negara dapat membuat rencana untuk mendukung pengeluaran. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan untuk membangun proyek sedemikian miliar,
Dengan demikian pemerintah harus memperhatikan baik dan mengambil tindakan yang sesuai agar proyek ini dapat berjalan dengan sedemikian rupa seperti apa yang kita inginkan. Itu tadi pengertian dan fungsi APBN. Mungkin ada dari teman-teman atau adik-adik yang mau bertanya mengenai pengertian dan fungsi dari APBN. Atau kalau tidak, saya lanjut ke prinsip APBN. Mungkin semuanya sudah mengerti atau paham mengenai pengertian dan fungsi dari APBN. Jadi tadi itu pengertian APBN ada 4 saya jelaskan menurut para ahli, dan fungsi dari APBN itu ada 6. Yang pertama fungsi pengawasan, yang kedua fungsi alokasi, yang ketiga, yang kelima fungsi otorisasi, dan yang keenam fungsi terakhir dari APBN yaitu fungsi perencanaan. Baik, saya lanjut. Yang terakhir yaitu prinsip dari APBN. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu prinsip-prinsip dari APBN. Baik, saya akan jelaskan prinsip dari APBN. Prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan. Prinsip penyusunan APBN ada 3, yaitu yang pertama intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Yang kedua, intensifikasi penagihan, dan yang terakhir yaitu pemungutan piutang negara. Dari prinsip APBN itu tersendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama prinsip anggaran dinamis, yang kedua prinsip anggaran fungsional, dan yang terakhir yaitu prinsip anggaran defisit. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu prinsip APBN. Yang pertama prinsip anggaran dinamis. Prinsip anggaran dinamis, ada anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif. Anggaran bersifat dinamis absolut apabila tabungan pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat, sedangkan anggaran bersifat dinamis relatif apabila persentase kenaikan terus meningkat atau prosentase ketergantungan pembiayaan pembangunan. Yang kedua prinsip dari APBN yaitu prinsip anggaran fungsional. Anggaran fungsional di sini berarti bahwa bantuan atau pinjaman hanya berfungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan atau pengeluaran pembangunan, dan bukan untuk membiayai anggaran belanja rutin. Pada prinsip ini sesuai dengan asas bantuan luar negeri hanya dianggap sebagai pelengkap dalam pembiayaan bangunan. Jadi apabila ada bantuan dari luar negeri, bantuan tersebut hanya dihitung sebagai pelengkap. Artinya semakin kecil sumbangan bantuan atau pinjaman luar negeri terhadap pembiayaan anggaran pembangunan, maka semakin besar fungsionalitas anggaran. Prinsip terakhir dari APBN yaitu prinsip anggaran defisit. Bedanya dengan prinsip anggaran berimbang adalah bahwa pada anggaran defisit ada beberapa hal yang ditentukan, seperti yang pertama itu pinjaman LN tidak dicatat sebagai sumber penerimaan, melainkan sebagai sumber pembiayaan. Yang kedua yaitu defisit anggaran ditutup dengan sumber pembiayaan. Dan positif sumber pembiayaan LN atau bersih. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan
mengenai APBN, yaitu pengertian APBN, fungsi APBN, dan prinsip dari APBN. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman, dan apabila tadi saya ada kata-kata atau salah dalam berucap, mohon maaf. Mungkin itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.